Di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS versi 30. Namun sebelum itu silahkan teman-teman download dulu file latihan yang sudah saya sediakan agar teman-teman bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik dan benar menggunakan data yang sudah saya sediakan. Silahkan disimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dan tentunya ini bermanfaat bagi kalian semua. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan tutorial bagaimana melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS versi 30. Ini versi terbaru. Nah, sebelum saya tunjukkan caranya, saya akan menjelaskan singkat terlebih dahulu terkait dengan apa itu uji validitas dan reliabilitas. Bagi teman-teman yang memang tidak sabar untuk langsung ke tutorial, silahkan langsung loncat saja. Saya sudah sediakan bagian-bagian atau part-part di deskripsi untuk teman-teman bisa loncat penjelasan di sini. Nah, uji validitas ini merupakan uji yang diharuskan dilakukan saat kalian memiliki kuesioner ya atau angket. Jadi angket yang dipakai untuk penelitian ini harus dinyatakan valid dan reliable, maka harus dilakukan uji validitas. Nah, validitas ini merupakan satuan ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur itu benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Jadi harus dinyatakan valid dulu. Kemudian uji reliabilitas ini menunjukkan instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan ini dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Untuk penjelasan lebih detail terkait uji instrumen ini, saya sediakan juga link di deskripsi. Nah, teknik pengujian uji validitas ini menggunakan korelasi ya. Jadi teman-teman ini akan mengkorelasikan setiap item pernyataan dengan total item. Itu uji validitas. Caranya dengan mengkorelasikan item pernyataan dengan total item. Kemudian uji reliabilitas ini kita akan gunakan Alpha-Cronbach. Nanti saya akan tunjukkan lebih jelasnya di tutorial setelah penjelasan ini ya. Nah, ada beberapa dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, kalau uji validitas ini bisa lihat dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa lihat nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05 itu bisa dinyatakan valid. Dan sebaliknya, apabila di atas 0,05 itu tidak valid. Kemudian yang kedua, ini dengan melihat nilai R hitung dan membandingkannya dengan nilai R tabel. Nah, ketentuannya adalah jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka itu dinyatakan valid. Dan sebaliknya, kalau misalnya R hitung lebih kecil daripada R tabel, itu dinyatakan tidak valid. Sebetulnya ada teknik yang lain, yaitu dengan melihat tanda ya, ada tanda semacam bintangnya. Kalau ada tandanya itu dikatakan valid. Nanti lebih jelasnya kita lihat ya. Nah, kalau uji reliabilitas sebetulnya kita tinggal melihat nilai alfanya ya. Apabila lebih besar daripada 0,6, maka instrumen itu dinyatakan reliable, dan sebaliknya kalau kurang daripada 0,6, maka instrumen penelitian dinyatakan tidak reliable. Baik, tidak menunggu lama, kita langsung latihan saja. Teman-teman silahkan dibuka SPSS-nya. Nah, ini saya gunakan SPSS versi 30. Ini tampilan awalnya seperti ini. Kita akan masukkan data yang saya punya adalah ini ya, file latihan uji instrumen. Teman-teman silahkan download terlebih dahulu file ini, dan saya akan sematkan di deskripsi linknya untuk
belajar teman-teman semua. Nah, ini adalah hasil uji ya, hasil jawaban responden untuk pengujian instrumen. Di sini ada variabel ini ya, variabel emotional advertising. Nah, nanti kalau saya ini bisa dikatakan X misalnya ya, emotional advertising. Ada 10 pernyataan ya, ada pernyataan 1 sampai dengan 10. Saya lakukan penamaan variabelnya EMAD atau emotional advertising. Kalau misalnya penamaannya mau X ya silahkan ya, itu gak jadi masalah. Nah, ini punya 10 pernyataan, ini setiap itemnya, jawaban setiap item dari responden. Kita akan uji apakah pernyataan-pernyataan ini valid dan reliable gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian ini ada variabel yang kedua. Variabel kedua ini environmental advertising. Nah, ini ya, ini variabel kedua, atau teman-teman bisa kasih nama X2, yang ini X1, yang ini X2, itu silahkan. Ada 7 pernyataan dan kita pun akan ukur ya apakah ke-7 pernyataan ini valid dan reliable. Environmental advertising ini bisa reliable. Lalu yang ketiga ini ada variabel namanya purchase decision. Ini saya beri nama variabelnya PD. Teman-teman kalau mau kasih nama Y juga silahkan ya. Ini ada 14 item pernyataan. Oke, nah ini akan kita input ya, kita input ke dalam SPSS. Caranya ya masuk ke file, kemudian ada di sini import, lalu Excel karena kita punya data Excel. Selanjutnya masuk ke folder yang teman-teman ini simpan filenya, pilih filenya, ini file latihan uji instrumen, open, dan ini karena memang ada di worksheet yang pertama atau sheet yang 1 ya, kita pilih yang ini ya. Oke. Kita tunggu sampai datanya muncul. Oke ya, ini datanya muncul. Nah, teman-teman semua, ini kan terlihat banyak sekali angka ya, banyak sekali angka. Sebetulnya 3,000. Nah, kalau misalnya teman-teman mau rubah menjadi di belakang komanya hanya sedikit, makanya ya ini tinggal dirubah ya teman-teman, nggak akan ngaruh sebetulnya. Misalnya cuman 0, ini semua kita rubah jadi 0 dan otomatis datanya itu akan seperti ini tuh. Gitu ya teman-teman ya. Silahkan nanti teman-teman sesuaikan apakah mau banyak atau mau 2 angka di belakang koma ataupun mau 0 gitu ya. Itu disesuaikan saja. Kalau 15 kayak terlalu banyak ya. Nah, ini ada variabel lain, ini kita clear aja. Ini ada ini ya, kita clear ya. Ada 30 ya. Jadi disesuaikanlah dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya ada data-data yang tidak sesuai, dihapus saja. Ini karena memang kita lihat kalau di Excel-nya ini nggak akan rapi, ini ada ininya nih. Oh, ada tulisan-tulisannya. Harusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh ada ini ya. Ini harusnya clear ya, clear. Kalau tidak clear ini jadinya kayak tadi ya. Kita sudah sortir semua dan sesuaikan, ada 30 data yang akan kita lakukan uji validitas. Oke ya, kita langsung ke uji validitas terlebih dahulu. Masuk ke analyze, kemudian
karena memang kita mengkorelasikan, jadi kita akan pilih correlation, kemudian bivariate. Nah ini ya, kita pilih ini. Nah tadi pengertiannya adalah kita mengkorelasikan setiap item pernyataan dengan item pernyataan total. Jadi kita pilih semua, misalnya ini ya, variable emotional advertising, item pernyataan dengan totalnya kita pilih, kita masukkan ke sini. Nah kita satu-satu ya, jadi kita tidak langsung semuanya dimasukkan, satu variabel beserta pernyataannya. Kita pilih person, ini to tell test ya, test of signifikannya to tell. Ini di checklist saja ya, flag significant correlation ya. Setelah ini selesai, teman-teman tinggal pilih OK. Kita lihat ya, sekarang kita akan baca hasil outputnya. Oke, kita akan melihat dengan cara membandingkan dulu nilai R. Nah, nilai R ini adalah Pearson correlation. Ada di sini, teman-teman ya. Kita lihatnya tabel di totalnya, karena memang kita akan mengkorelasikan antara item pernyataan satu dengan total. Maka yang dilihat yang di sini, yang di ujung. Nah, di sini dilihat R-nya itu 0,89 ya. Yang pernyataan 2 itu 0,876. Yang pernyataan 3 itu 0,69 gitu ya, dan seterusnya. Jadi nilai Pearson correlation itu R. Nah, tadi ketentuannya adalah kita membandingkan nilai R ini dengan nilai R tabel. Nah, yang jadi masalah bagaimana cara menentukan nilai R tabel. Nah, caranya adalah dengan melihat R tabel. Teman-teman bisa download ya R tabelnya ya. Jadi saya akan tunjukkan dulu caranya. Oke, kalau di sini kita ini udah saya ini ya. R tabel itu kita peroleh 0,374 ya. Ini didapat dari, oke, saya akan tunjukkan dulu caranya. Oke, nah ini link ini akan saya share ya, cara menentukan R tabel ini. Nah, ada R tabel seperti ini. Nah, teman-teman tinggal lihat. Ada yang mengatakan bahwa N-2 ya. Jadi kita tentukan dulu N-2. Tadi N yang kita dapat adalah 30. Kita punya data observasinya 30. Maka kita lihat 30 min 2 itu 28. Ada di 0,374. Nah, ini R tabel. Ada juga yang menyatakan bahwa cukup aja N30, lihat yang ini, yang 0,361. Nah, tapi itu terserah teman-teman dapat teorinya yang mana dan sumbernya yang mana, silahkan disesuaikan saja. Nah, kebetulan saya menggunakan N-2, jadi 30 minus 2 ya 28, maka yang dipakai adalah 0,374 ya. Nah, di sini ada jelas penjelasannya, ada di website skripsibisa.com. Nah, 0,74 kita masukkan nilai R hitungnya ya. R hitungnya kita masukkan di sini di output ini, R hitungnya 0,893 kemudian 0,876 sorry, kemudian yang ketiganya 0,69. Nah, ini semua sudah saya masukkan, kita bandingkan ya dengan R tabel. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Kalau lebih besar maka dikatakan valid. Nah, di sini keterangannya valid semua karena nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel. Nah, silakan teman-teman untuk variabel berikutnya itu dipraktekkan ya, apakah valid semua atau ada yang tidak valid. Silahkan dipraktekkan teman-teman. Saya akan contohkan satu variabel ini saja.
Oke, kemudian cara kedua adalah dengan melihat nilai signifikansi. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman ya. Kalau kita melihat nilai signifikansi, kita lihat yang ini, sig to tail. Nah, ini ada nilainya adalah 0,001. Ini di bawah 0,05. Ini valid. Ini pun valid ya. Yang kedua valid. Yang ketiga ini valid. Semuanya valid teman-teman. Silakan dicek kembali dan teman-teman buktikan sendiri dengan melakukan tutorial yang tadi saya tunjukkan. Jadi sebetulnya membandingkan R hitung dan R tabel itu sama dengan melihat nilai nilai signifikansi. Dan ini cara yang termudah ya. Cara yang termudah adalah melihat tanda bintang nih. Ada tanda bintang nih. Kalau tanda bintang ini udah pasti valid ya. Jadi ada 3 cara. R hitung, R tabel, dan tanda bintang. Itu. Ini tanda bintangnya ada semua, berarti valid. Kalau nggak ada berarti tidak valid. Itu pengujian validitas. Jadi kita bisa simpulkan bahwa semua item ini ya, semua item pernyataan untuk variabel emotional advertising itu valid. Nah, gitu ya. Silahkan untuk 2 variabel itu teman-teman praktekkan sendiri apakah valid atau tidak gitu kan. Jika ada pertanyaan silahkan di komentar. Oke, sekarang kita akan lakukan pengujian reliabilitas. Oke, kita pengujian reliabilitas. Ini kita minimize terlebih dahulu, kita masuk lagi ke ini ya, tampilan pengolahan datanya. Nah, kita masuk ke analyze ya. Kemudian masuk ke scale ya. Lalu ada reliability analysis. Oke. Nah, kemudian kita akan coba yang variabel yang pertama dulu ya, yang emotional advertising. Kita masukkan tapi tanpa total. Kalau tadi validitas dengan total, kalau yang reliabilitas ini cukup item pernyataannya aja kita masukkan ke sini ya. Modelnya itu alpha, kita pakai alpha tadi, koran baca alpha. Pilih statistik. Nah, ini bisa pilih ya kebutuhan-kebutuhan yang teman-teman ingin lihat ya, seperti mean, variance gitu ya. Kebetulan ini pilih aja scale if item deleted, continue. Oke. Nah, di sini muncul, jadi outputnya ini akan muncul di bawah tadi ya, yang tadi correlation, yang ini ya reliability-nya. Ini ada 30. Nah, kita lihat Cron batch alpha di sini 0,9. Artinya apa? Ini di atas 0,6. Maka dikatakan bahwa variabel ini sudah reliable. Oke ya. Jadi variabel ini reliable. Kita nah, ini hasil outputnya. Lalu keputusannya adalah, nah, oke, ini keputusannya ya. Ini variabel emotional advertising ini punya nilai alpha 0,9, ini di atas 0,6, reliable. Dan seterusnya kalau teman-teman praktekkan uji reliabilitas untuk variabel berikutnya, ini hasilnya dan reliable semua. Nah, itu cara bagaimana kita melakukan uji reliabilitas. Silahkan teman-teman pelajari dan praktekkan dengan file latihan yang saya buat, yang saya berikan kepada teman-teman untuk variabel berikutnya ya. Silahkan, dan teman-teman bisa share hasilnya ke kami ya. Nah, itu saja pengujian validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS 30. Cukup mudah teman-teman semua. Ini bisa dipelajari lagi, dan jika ada pertanyaan silahkan di chat di kolom
komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.